Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal menyelami dunia sel. Kedengarannya simple ya, tapi sel ini, unit paling dasar dari kehidupan, ternyata sekarang jadi pusat dari sebuah revolusi medis yang luar biasa. Dan semua ini terinspirasi dari karya Siddhartha Mukherjee. Nah, untuk ngerti seberapa besar revolusi ini, kita mulai dari sebuah cerita nyata, dari ucapan seorang dokter yang hampir nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Ini nih, kisah nyata Emily Whitehead, seorang anak perempuan yang tubuhnya bisa dibilang udah habis digorogoti kanker. Tapi entah gimana, dia sembuh. Pertanyaannya kan jadi, gimana caranya? Kok bisa keajaiban kayak gini terjadi? Oke, jadi gimana ceritanya? Sel kita sendiri bisa jadi semacam obat hidup? Nah, untuk ngerti ini, kita perlu mundur sedikit, melihat gimana semua ini bisa ditemukan. Perjalanan kita ini mundur jauh ke belakang. Bukan ke lab canggih loh, tapi justru ke penemuan sebuah alat sederhana. Mikroskop. Alat inilah yang pertama kali ngebuka mata kita ke dunia yang sama sekali nggak kelihatan. Kayak alam semesta mini di dalam diri kita. Ini yang gila. Ternyata butuh waktu lebih dari 200 tahun loh dari momen pertama kali orang lihat sel di gabus, sampai kita benar-benar paham. Paham satu ide yang kelihatannya simpel, tapi penting banget. Semua kehidupan, ya, dibangun dari sel. Nah, dengan pemahaman ini, kita jadi bisa ngeliat tubuh kita dengan cara yang beda banget. Bukan cuma sekedar satu tubuh, tapi bayangin aja kayak sebuah peradaban sel yang super sibuk. Punya sel-sel spesialis yang tugasnya macem-macem, termasuk jadi penjaganya. Dan inilah inti dari terapi yang nyelamatin Emily. Dokter-dokternya itu kayak merekrut pasukan penjaga dari dalam tubuh Emily sendiri, yaitu sel T. Sel-sel T ini lalu dilatih ulang, diubah jadi semacam detektif super cerdas yang diprogram khusus buat satu tugas, cari dan hancurkan sel kankernya. Jadi, yang paling penting buat diingat, ini bukan obat kimia biasa, bukan pil atau infus cairan sintetis. Ini benar-benar obat yang hidup, yang bahannya ya dari sel pasien itu sendiri, yang udah dimodifikasi dan dipercanggih. Oke, memprogram ulang sel itu udah keren banget. Tapi, gimana kalau kita bisa lebih dari itu? Gimana kalau kita nggak cuma ngasih perintah baru, tapi benar-benar nulis ulang buku panduan dasarnya? Nulis ulang kode genetik di dalam sel itu sendiri? Nah, disinilah teknologi bernama CRISPR masuk. Anggap aja CRISPR ini kayak gunting super kecil dan super presisi. Dengan gunting ini, para ilmuwan bisa masuk ke untayan DNA, terus secara spesifik menggunting bagian yang rusak atau salah dan menempelkan kode yang benar. Mirip fungsi find and replace di komputer, tapi buat kode kehidupan. Sepresisi apa sih emangnya? Gini deh, coba bayangin ada perpustakaan raksasa, isinya 80.000 buku. Nah, CRISPR ini bisa nemuin satu salah ketik di satu kata di dalam satu buku spesifik, terus benerin kata itu, tanpa ngubah satu huruf pun di 79.999 buku lainnya. Luar biasa kan? Tapi, kekuatan sebesar ini jelas datang dengan tanggung jawab yang super besar juga. Dan ini langsung memicu salah satu perdebatan etis paling panas di zaman kita. Kasus ini nih jadi semacam cerita peringatan buat kita semua. Inti perdebatannya tuh di sini, di mana kita harus narik garis. Apakah teknologi ini cuma boleh dipakai buat nyembuhin penyakit di satu orang? Atau bolehkah kita memakainya buat mengubah cetak biru dasar manusia, yang perubahannya bakal diwariskan ke semua generasi mendatang? Ini pertanyaan besar. Dan ternyata, revolusi sel ini nggak cuma berhenti di kanker atau edit gen aja loh. Dampaknya jauh lebih luas, dan ini ngasih kita gambaran yang sangat menarik tentang masa depan dunia kedokteran. Artinya, kita ini lagi masuk ke sebuah era baru. Era di mana obat utama itu bukan lagi pil kimia atau pisau bedah, tapi sel kita sendiri. Sel yang hidup, yang bisa kita program ulang dan bisa kita perbaiki. Jadi, intinya begini, kita tuh sekarang seolah-olah udah punya instrumen untuk memainkan nyanyian sel, musik paling dasar dari kehidupan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita bisa memainkannya, tapi haruskah kita mencoba menciptakan sebuah lagu yang benar-benar baru? Itu tantangan buat kita semua.